Oke. Em, kita lanjut untuk kerjakan nomor 7. Nomor 7 ini itu mencari suatu nilai dari misalnya kalau misal diminta cari nilai x, y, z, ya, kita menggunakan nilai determinannya untuk mencari. Jadi kalau misalnya kita punya, kalau kita mau mencari nilai x, berarti di sini eh, determinan dari eh, misalnya sini kita punya, oh sorry, misalnya begini. Kita kan diminta untuk mencari nilai x, y, tapi aturan Cramer itu menggunakan determinan untuk eh, mencari. Sehingga em, kalau kita mau tentukan, berarti kita harus buat ini dalam istilahnya kita buat dia dalam matriks yang diperbesar. Sistem persamaan linear ini kita perbesar dia menjadi matriks, berarti kita punya 4, 3, 7, 1. Kemudian 1, 7, 3, 1. Kemudian 1, negatif 1, negatif 5, kemudian 1. Sini 1, 1, 8, sini 2. Nah, kita buat matriks ini diperbesar, berarti sini adalah matriks A. Ini kita katakan sebagai matriks A, kemudian ini matriks X-nya, berarti sini misalnya X, Y, Z, X, Z, W. Jadi berarti di sini matriks P-nya itu 6, 1, negatif 3, ini 3. Jadi sistem persamaan yang kita buat perbesar dia. Nah, kalau kita sudah bentuk begini, berarti ini misalnya ini matriks X-nya, ini matriks B-nya. Nah, kalau di sini ini biasa kalau bukan pakai X, Y, Z, berarti sini bisa pakai X1, X2, X3, X4 atau nilai A, B, C, D gitu. Sehingga sini bisa kita kategori sebagai matriks X, matriks A, matriks B. Sekarang kalau kita mau cari nilai dari X-nya, itu misalnya X, berarti eh, nilai dari determinan, misalnya sini determinan X dibagi dengan determinan A. Kalau kita mau cari nilai Y, berarti kita cari determinan AY dibagi dengan determinan A. Kalau kita mau mencari nilai Z, berarti determinan AZ dibagi dengan determinan A. Kalau kita mau cari nilai W, berarti determinan AW dibagi dengan determinan A. Jadi yang perlu pertama kita cari adalah kita cari determinan A. sa- Kita cari determinan A dulu, baru nanti kita cari determinan AX, determinan AY, determinan AZ, dan determinan AW. Nah, cara yang kita gunakan untuk cari nilai X dengan menggunakan determinan ini, inilah yang disebut dengan eh, aturan Cramer. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mau cari determinan X? Eh, kita mau cari determinan X, misalnya saya kasih contoh sini ya. Tapi nanti kita cari untuk determinan A dulu. Eh, karena determinan A kita gunakan untuk seluruhnya. Tapi di sini tuh tidak diminta untuk cari nilai Y, Z, dan X, Y, Z. Hanya diminta kita cari nilai Y saja. Berarti yang nanti kita cari adalah determinan AY-nya.
akan kita cari determinan AY-nya. Nah, kalau kita mau cari determinan AY, berarti misalnya sini matriks AY. Matriks AY berarti yang kita ubah adalah posisi dari matriks Y-nya, kolom Y-nya. Sehingga sini 4, 3, 7, 1. Kita tidak lagi isi dengan eh, posisi yang ini kita ganti dengan matriks vektor B. Sehingga di sini kita punya 6, 1, -3, 3. Nah, kemudian kita lanjut sini 1. Oh, sorry, kita pakai warna merah aja. Di sini 1, -1, -5. Di sini 1, 1, -1, 1, -1, 5, 1. Di sini 1, di sini 1, di sini 8, di sini 2. Kalau kalian mau bentuk matriks, matriks misalnya mau bentuk matriks X, supaya nanti kalian cari determinan X-nya. Berarti posisi dari matriks X-nya, posisi misalnya kita sini. Berarti posisi dari matriks X-nya itu kalian tinggal isi 6, 1, -3, 3. Kemudian posisi dari eh, Y, Z, dan Y itu tetap saja berarti sini 1, 7, 3, 1, 1, 7, 3, 1. Kemudian sini 1, -1, -5, 1. Di sini 1, 1, 8, 2. Hmm, itu untuk KX. Kalau misalnya mau buat AY, atau AY lagi, aset, aset misalnya. Aset berarti kita punya yang tetap adalah 4, 3, 7, 1, 1, 7, 3, 1. Setnya itu kita ubah menjadi isi vektor B-nya berarti di sini 6, 1, -3, 3. Dan posisi W-nya itu tetap menjadi 1, 1, 8, 2. Nah, misalnya kalau mau buat W-nya juga posisinya seperti begitu, matriks AW-nya. Misalnya saya buat saja ya. AW-nya berarti di sini 4, 3, 7, 1. Kemudian 1, 7, 3, 1, 1, 1. eh, di sini 1, -1, -5, 1. Berarti eh, W-nya, posisi W-nya itu diisi dengan, sorry ya, diisi dengan 6, 1, -3, dan 3. Oke. Terus sekarang yang kita butuh adalah AW-nya.
AY-nya karena kita mau cari nilai Y saja, yang lain itu tidak. Tapi kalau kalian mau coba ya silakan aja untuk cari nilai AX, AW, dan AZ-nya. Dia cari determinan masing-masing determinan. Sekarang kita mulai di eh, matriks A. Coba kita tidak tulis lah, kita ini copy sini aja. Kita punya matriks A itu di sini. em, Tulis saja. Kita mau copy yang di atas, tapi karena dia kita sudah coret-coret berarti sini 4371. 4371 1 7 3 1 1731 eh, 1 -1 -5 1, kemudian 6, sorry, kemudian 1 1 8 2 1182. Em, Ingat bahwa kita harus buat satu utama, berarti kita tukar B1 dengan B4. Kalau kita tukar B1 dengan B4 berarti nanti determinan yang terakhir kita harus kalikan dengan negatif. Berarti mengubah nilai determinannya sini menjadi negatif. Dan ini kita simpan aja dulu, karena nanti kita kalikan dengan negatif karena posisinya kita sudah lakukan pertukaran baris. Kalau pertukaran baris berarti nilai determinannya harus diubah. Sehingga tinggal kita tulis saja menjadi eh, determinan ya, oke. Sudah nggak apa deh. Berarti sini 4 3 7 1 1 7 3 1 1 1 1 -1 -5 1 1 1 8 2. eh sorry, kita ubah baris pertama dengan baris ketiga, baris pertama dengan baris keempat, sehingga sini kita punya 1 1 1 2, di sini menjadi 4 1 1 1. Nah, sekarang kita sudah ubah begini, berarti kita tinggal membuat bahwa elemen di bawah satu utama untuk kolom pertama itu harus semua nol. Sehingga kita punya sini B3, oh sorry, B2. Nah, ini kenapa ya? Sabar ya. Oke. Di sini B2
dikurang 3. B1 kita mau letakkan di B2. Kemudian B3 dikurang 7. B1 kita mau letakkan di B3. Kemudian B4 dikurang 4. B1 kita mau letakkan di B4. Nah, masing-masing bisa kita kerjakan. Kita kerjakan di sini aja. Kita kerjakan untuk baris kedua. Baris kedua rumusnya B2 dikurang daripada supaya berurutan, supaya kita kerjanya berurutan, berarti sini sehingga di sini kita bisa taruh sini B2 dikurang 3B1 kita mau letakkan di B2, sehingga kalau kita hitung 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Kemudian 7 dikurang 3 kali 1 sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4. Yang berikut negatif 1 dikurang 3 kali 1 sama dengan min 1 dikurang minus 3. Sorry, bukan minus ini ya, minus 3. Oke. Minus 3 sama dengan negatif 4. Kemudian 1 dikurang 3 kali 2. 2 sama dengan 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5. Itu untuk yang ini. Kemudian kita pindah yang berikut adalah B3 dikurang 7. B1 kita mau letakkan di B3. Di sini kita punya 7 dikurang 7 kali 1 sama dengan 7 kurang 7 sama dengan 0. Berikut 3 dikurang 7 dikali 1 sama dengan 3 kurang 7 sama dengan negatif 4. Berikut negatif 5 dikurang 7 kali 1 sama dengan negatif 5 dikurang 7 sama dengan negatif 12. 8 dikurang 7 kali 2 sama dengan 8 dikurang 14 sama dengan negatif 6. Yang berikut adalah B4. Sini B4. B4 dikurang 4 kali B1 kita meletakkan di B4. Itu baris keempat. B4-nya 4 dikurang 4 kali 1 sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. B4 kemudian 1 dikurang 4 kali 1 sama dengan 1 kurang 4 sama dengan negatif 3. 1 dikurang 4 kali 1 sama dengan 1 kurang 4 sama dengan negatif 3. Kemudian 1 kurang 4 kali 2 dengan 1 kurang 8 dengan negatif 7. Oke. Sehingga kita sudah punya
kolom baris kedua, baris ketiga dengan baris keempat. Tinggal kita substitusi saja atau masukkan ke dalam matriksnya, berarti eh, kita punya satu baris pertama satu satu satu, dua baris keduanya eh, 0, 4, negatif 4, negatif 5. Kemudian 0, negatif 4, negatif 12, negatif 6. Yang kemudian kita punya baris keempat itu 0, negatif 3, negatif 3, negatif 7. Nah, sekarang karena kita pakai ekspansi kofaktor untuk mencari determinannya, caranya lebih mudah karena kita sudah peroleh kolom pertama itu 0 semua. Karena kolom pertama itu 0 semua, eh, karena kolom pertama 0 semua, sehingga eh, kita bisa gunakan kolom pertama. Ekspansi saya panjang kolom pertama. Karena kita sudah punya kolom pertama semua 0, bisa kita menggunakan ekspansi kolom pertama eh, untuk ekspansi sepanjang kolom pertama untuk mencari nilai determinannya. Berarti eh, kalau kita lihat sekilas, kita pakai kolom pertama, kita pakai sepanjang kolom pertama, berarti kita punya di sini sama dengan 1 dikali dengan masuk kolom pertamanya, berarti 4 min 4, 4 min 4 min 5, 4 min 4 min 5 min 4 min 12 min 6, kemudian min 3, eh, min 3 min 7. Nah, sepanjang kolom pertama berarti yang berikut adalah kalau pertama plus ini negatif berarti sini 0. Kalau 0 berarti eh, kalau kita coret di sini di kolom ke baris kedua berarti kita punya eh, kolom kedua kolom kedua satu 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 dua, minus 4, minus 12, minus 6, minus 3, minus 3, dan minus 7. Kemudian eh, sepanjang baris ketiga, berarti minus berarti sini plus 0, baris ketiga berarti sini 1,
Satu, dua, empat, negatif empat, negatif lima, negatif tiga, negatif tiga, negatif ini sebenarnya kita tidak perlu tulis karena nanti hasilnya nol. Nah, tapi supaya bisa dilihat saja berarti sini kalau plus ini berarti negatif berarti nol. Kalau kita coret di kolom keempat berarti yang kofaktornya di sini adalah satu, satu, dua, empat, negatif empat, negatif lima, berarti sini negatif empat, negatif 12, negatif enam. Tapi pada umumnya kalau kalian sudah pakai ekspansi kolom pertama dan semua nol, itu kalian cukup tulis yang pertama saja. Tidak perlu yang berikut-berikutnya karena yang berikut-berikutnya juga tetap karena kita menggunakan ekspansi kolom pertama yang dia semua nol. Berarti ini nanti tidak penting ini. Yang ini, yang ini, yang ini karena semua nanti nol. Gitu. Sehingga nanti yang pada akhirnya kita punya terakhir di sini itu adalah eh, 4, negatif 4, negatif 5, negatif 4, negatif 12, negatif 6, negatif 3, negatif 3 dan negatif 7. Nah, sekarang pada posisi ini kita membuat untuk eh, dia menjadi satu utama. Sebenarnya tidak buat satu utama juga tidak apa-apa sih kalau sudah dalam posisi begini. Asal di bawahnya itu menjadi nol. Di bawah posisi A11 itu. Yang ini nih. Di bawah posisi ini harus nol, ini nol. Nah, tapi lebih gampang juga kalau kita buat itu jadi satu. Tapi kan karena posisinya gampang untuk buat nol, berarti kita buat nol saja dulu. Kalau kita buat satu sini menjadi seperempat, nanti selanjutnya nanti pada posisi ini kita perlu 5/4 dan nanti kita repot untuk uraikan pecahan dan nanti perhitungannya lama. Sehingga karena mudah untuk buat posisi di elemen di bawah 4 itu nol, berarti kita buat itu saja supaya lebih gampang. Berarti di sini kita punya B2 ditambah B1 kita mau letakkan di eh, B2. Oh, sorry, sorry. Betul, betul, betul. Ini mudah untuk buat B, ini mudah untuk buat satu utama karena tidak karena posisi di bawahnya itu pas ada negatif 3. Kalau misalnya dia tidak ada posisi negatif 3, berarti kita bisa eh, membuat dia nol dulu. Kita mau pusing ini. Oke. Eh, Kalau di bawahnya bukan 3 berarti kita bisa eh, buat dia menjadi nol. Tapi kan di situ 3 dan mudah untuk buat satu utama sehingga kita bisa langsung saja eh, B1 ditambah B3 kita mau letakkan di B1. Nah, kalau kita uraikan berdasarkan ini berarti 4 ditambah negatif 3 sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4 dikurang 3 dengan negatif 7. Yang berikut negatif 5 ditambah negatif 7
sama dengan negatif 5, negatif 7 sama dengan negatif 12. Sehingga kita punya matriksnya, kita sudah punya satu utama yang mudah untuk kita terapkan. Eh, Sehingga kita punya sini eh, 1, negatif 7, negatif 12. Yang sisanya adalah negatif 4, negatif 12, negatif 6, negatif 3, negatif 3, negatif 7. Nah, sekarang kita mau buat elemen nol di bawah satu utama, berarti B2 dikurang 4 B1 kita meletakkan di B2. Oh, sini ditambahkan, di sini negatif, berarti sini B3 ditambah 3B1 kita meletakkan di B3. Kalau masing-masingnya kita kerjakan, berarti di sini kita mengerjakan pakai B2 dulu. B2 ditambah 4 B1 dan meletakkan di B2. Sehingga kita punya B2 negatif 4 ditambah 4 kali 1 dengan negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. B2-nya negatif 12 ditambah 4 dikali 1, B1-nya negatif 7 sama dengan negatif 12, 4 kali 7 12, 12, 12, 12, 12. Oke, 4 kali 7, 28. Negatif 8 kita proses negatif 40. Kemudian yang berikut negatif 4, di sini negatif 6 ditambah 4 dikali 7 B1 negatif 12 min 6, 4 dikali sini min 48, 4 kali 2, 4 kali 1 min 48, berarti kita punya sini min negatif 54. Itu untuk B baris kedua. Sekarang kita mau hitung untuk B3 ditambah 3B1 kita meletakkan di B3. Di sini hmm, negatif 3 tambah 3 kali 1 negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Berikut negatif 3 ditambah 3 dikali 7. Negatif 3 ditambah 21. 3 kali 7. 3 kali negatif 7. Sorry. Kita pakai laser aja. Kan? Oke, 3 kali negatif 7 di sini. Negatif 7. Berarti negatif 21. Sama dengan posisi sini negatif 24.
Nah, kemudian yang berikut B3 berarti negatif 7 ditambah 3 kali negatif 12. Berarti negatif 7 negatif 36 sama dengan eh, negatif 43. Nah, sekarang kita sudah punya, sehingga kita langsung bisa tulis determinannya. Determinan matriksnya menjadi hasil yang sudah kita peroleh. Kita bisa tulis menjadi di sini 1 negatif 7, 1 negatif 7 negatif 12, 0 negatif 40, negatif 54, 0 negatif 24, negatif 43. Nah, kalau kita sudah punya entry-nya, kolom pertama itu sudah 0, berarti kita bisa menggunakan eh, elemen ekspansi kolom pertama untuk mencari nilai determinannya. Hingga ya kalau uraikan, berarti sini kita punya 1 dikali dengan negatif 40 dikurang negatif 54, negatif 24, negatif 43. Sini dikurang 0, kita tutup kolom ke baris kedua, berarti sini min 7, min 12, min 7, min 12, min 24, min 43. Ditambah 0 dikali kolom ketiga, berarti sini min 7, min 12, berarti min 40, min 54. Tadi seperti saya bilang, kalau kita punya kolom pertama, berarti sebenarnya kita tidak butuh eh, kita kalau ekspansi kolom pertama, berarti nanti tetap yang selanjutnya itu nanti 0, ini 0, ini 0. Sehingga eh, kita peroleh hasilnya adalah 1 dikali di sini negatif 40 dikali negatif 43 dikali negatif 43 dikurang eh, negatif 24 dikali negatif 54. Kita hitung sini, kita punya eh, min kali plus berarti 1000. Coba-coba ya. 10 43 1720 dikurang di sini min kali min plus juga 24 dikali dengan 54, kita peroleh 1296. Kalau kita kurangkan 1720 dikurang 1296, eh, kita peroleh 424. Nah, tapi kita ingat bahwa tadi di posisi atas, eh, karena ini misalnya determinan M, karena kita pakai ini seperti kita hitung EM, karena baris pertama ditukar
baris ke-4, maka kita punya determinan A tadi itu adalah negatif. Negatif. Sehingga eh, negatif dengan matriks yang determinan yang kita cari. Misalnya kita cari determinan M. Sehingga kita tinggal dulu saya determinan A itu sama dengan negatif determinan M-nya 424. Nah, itu kita baru dapat untuk determinan A-nya. Sekarang, nanti determinan 424 ini, itu yang nanti kita pakai di sini. Kita pakai untuk mencari determinan, mana? Oh, di sini. Yang kita determinan itu nanti kita pakai untuk mencari semua nilai X, Z, dan W. Tapi sekarang itu yang diminta tuh cuma cari nilai Y. Nah, tapi kalau misalnya mau cari nilai WZ, berarti sudah bisa menggunakan determinan A yang sudah kita peroleh min 424 tadi. Sekarang kita mau cari determinan AY karena kita sudah punya determinan, eh, kita sudah punya determinan A-nya. Oke. Kita copy yang tadi dulu. Mana nih? Kita copy ini saja. Ini aja. Jadi kita tulis yang di bawah aja. Dan sini kita taruh sini aja. Kita bisa membentuk matriks AY. Matriks AY berarti di sini ya, 4, 3, 7, 4, 3, 7, 1. Nah, nilai Y ini kita ganti semua dengan nilai vektor B. Berarti 6, 1, negatif 3, 3. Kemudian yang berikut 1, kita akan ganti yang ini semua ya. Itu yang kita ganti ada ini. Berarti 1, negatif 1, negatif 5, ini 1. Kemudian sini 1, 1, 8, 2. Karena kita mau buat satu utama, kita tukar B1 dengan B4. Sehingga nanti kita punya determinan. Kalau kita tukar berarti nanti kita punya determinan Y-nya harus negatif. Harus dikalikan dengan negatif ini nih. Maupun berapa hasilnya kita kalikan dengan negatif. Sehingga sini kita punya menjadi 1, 3, 1, 2, ini tetap 3, 1, negatif 1, 1, sini 7, negatif 3, negatif 5, 8, di sini 4, 6, 1, 1. Sehingga kita bisa selesaikan kita membuat menjadi 0 berarti em, di sini B2 dikurang 3 kali B1 kita meletakkan di B2.
B3 dikurang 7 kali B1 kita meletakkan di B3. B4 dikurang 4 B1 kita meletakkan di B4. Sekarang kita selesaikan untuk masing-masing. Yang pertama itu B2 dikurang 3. B1 kita meletakkan di B2. Hingga sini B2-nya 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Kemudian 1 dikurang 3 kali 3 sama dengan 1 kurang 9 sama dengan negatif 8. Kemudian negatif 1 dikurang 3 kali 1. Negatif 1 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Oh sorry, sini negatif 3. Oh, negatif 3 berarti sini negatif 4. Kemudian 1 dikurang 3 kali negatif 3. 1 dikurang 3 kali 2. Berarti 1 dikurang 6 dengan negatif 5. Itu untuk baris kedua. Sekarang baris ketiga adalah B3 dikurang 7 kali B1 kita meletakkan di B3. Sehingga 7 kurang 7 kali 1 sama dengan 7 kurang 7 sama dengan 0. B3 berarti min 3 dikurang 7 kali 3. Berarti min 3 min 21 sama dengan min 24. Sekarang min 5 dikurang 7 kali 1. Berarti min 5 dikurang 7 sama dengan min 12. Sekarang berikut 8 dikurang 7 kali 2. 8 dikurang 14 dengan negatifnya. Itu ini untuk baris ketiga. Sekarang baris keempat. Baris keempat, B4 dikurang 4B1 kita meletakkan di baris keempat. Berarti kita punya sini 4 kurang 4 kali 1 sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. 6 kurang 4 kali 3. 6 kurang 12 sama dengan negatif 6. 1 dikurang 4 kali 1. 1 kurang 4 sama dengan negatif 3. Kemudian 2. Sorry, 1. Ini 1 baris keempat. 1 dikurang 4 kali 2 sama dengan 1 kurang 8 dengan negatif 7. Oke, sehingga kita punya determinan matriksnya menjadi eh, ini bab 1, 3, 1, 2, menjadi 0,
negatif 8, negatif 4, negatif 5. Garis ketiga 0, negatif 24, negatif 12, negatif 6. Garis keempat 0, negatif 6, negatif 3, negatif 7. Sehingga kalau kita mau hitung determinannya menggunakan kolom pertama baris pertama dan menggunakan ekspansi kolom pertama, berarti di sini kita bisa hitung menjadi 1 dikali dengan eh, negatif 8, negatif 4, negatif 5, negatif 24, negatif 12, negatif 6, negatif 6, negatif 3, negatif 7. Nanti aku bilang bahwa kalau kita menggunakan kolom pertama yang elemen elemen di bawah satu tambah nol, berarti kita tidak perlu tulis sih, tapi ini kita tulis saja. Kalau nol berarti eh, kita tutup baris kedua, berarti sini 3, 1, 2, berarti nol, bukan nol. Kalau kita tutup baris kedua berarti sini 24, negatif negatif 12, negatif 6, negatif 6, negatif 3, negatif 7. Sini negatif ya. Mau negatif plus, tapi itu sini yang plus. Di sini yang positif 0. Kalau kita tutup kolom baris ketiga, berarti sini kita punya 3, 1, 2, min 8, min 4, min 5, negatif 6, negatif 3, negatif 7. Kemudian dikurang dengan 0. Kalau kita tutup baris keempat, berarti kita punya 3, 1, 2, negatif 20, negatif 8, negatif 4, negatif 5, negatif 24, negatif 12, negatif 6. Kalau karena semuanya 0, sehingga kita bisa kasih taruh di sini. Ini habis, ini habis, ini juga habis. Sehingga kita punya yang tersisa adalah kita punya yang tersisa adalah eh, 1, sini 8, negatif 8, negatif 4, negatif 5, negatif 24, negatif 12, negatif 6, negatif 6, negatif 3, negatif 7. Nah, sekarang kita mau buat eh, ini satu utama, di sini 0, di sini 0. Nah, tapi karena nah posisi inilah yang nanti kita susah sekali untuk buat satu utama. Sehingga posisi ini kita karena di bawahnya itu 24, negatif 24 dan 6, kita bisa buat menjadi 0 dulu karena mudah untuk membuat dia 0. Ah, karena mudah buat dia 0,
Kalau misalnya susah untuk buat nol, susah buat satu utama, berarti pilihan terakhir adalah kita harus buat satu utama dulu. Tapi karena mudah buat untuk dia menjadi nol, sehingga kita buat nol dulu. Sehingga kita butuh rumus untuk buat dia nol, berarti di sini kita bisa buat menjadi eh, baris kedua dikurang 4 dikali baris ketiga, kita mau letakkan di baris kedua. Kemudian negatif 4 dikali baris ketiga ditambah baris kedua, kita mau letakkan di baris ketiga. Kita buat yang pertama dulu, yaitu baris kedua dikurang 4 dikali baris ketiga, kita mau letakkan di baris kedua. Sehingga di sini kita bisa tulis menjadi baris keduanya berapa? Negatif 24 dikurang 4 dikali eh, negatif 6. Sama dengan negatif 24 ditambah 24 sama dengan 0. Kemudian berikut kita punya negatif 12 dikurang 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12 ditambah 12 sama dengan 0. Berikut negatif 6 dikurang 4 dikali negatif 7 sama dengan negatif 6 ditambah 28 sama dengan 22. Nah, itu untuk yang baris kedua. Sekarang kita punya yang negatif 4 baris ketiga ditambah baris kedua, kita meletakkan di baris ketiga. Sehingga kita punya rumus ini berarti negatif 4 dikali baris ketiga berapa? Negatif 6 ditambah baris kedua, negatif 24 itu sama dengan 24 dikurang 24 sama dengan 0. Kemudian yang berikut negatif 4 dikali negatif 3 ditambah negatif 12 sama dengan 12 dikurang 12 sama dengan 0. Yang berikut negatif 4 dikali negatif 7 ditambah negatif 6 sama dengan positif 28 dikurang 6 sama dengan 22. Sehingga kita punya hasil yang kita peroleh hasil yang kita peroleh adalah sini negatif 8, negatif 4, negatif 5. Sini 0, baris kedua 0, 0, 22. Sini 0, 0, 22. Nah, sekarang kita sudah punya, kalau tidak perlu buat satu utama sih, karena posisinya sudah mudah untuk kita hitung karena situ mengandung eh, kolom kedua situ juga nol, sehingga kalau kita menghitung determinan kita menggunakan ekspansi sepanjang kolom pertama, berarti di sini min 8 berarti 0, 22, 0, 22. Eh, Kemudian dikurang 0 berarti di sini kita kolom kedua berarti kita punya min 4, min 5, 0, 22 ditambah 0, kemudian
Di sini berarti kita punya sini adalah negatif 4, negatif 5, eh, 0, 22. Nah, kalau kita lihat, kita punya hasil di sini 0, 0 semua. Di sini juga kalau kita hitung 8 dikali 0 kali 22 dikurang 0 kali 22 berarti sini 8, 0 kurang 0 berarti hasilnya 0. Berarti kita punya determinan A Y itu sama dengan 0. Tapi tadi kita punya determinan data itu ada negatif. Nah, negatif berarti kalau kita tetap mau hitung berarti determinan AY sama dengan determinan A dikali det. Misalnya kita perlu itu determinan M berarti sama dengan eh, negatif. Misal negatif, kalau itu negatif berarti kalau negatif berarti bisa bisa tulis menjadi positif 1 atau negatif 1 dikali dengan 0 tetap sama dengan 0. Sehingga tadi kita punya rumus bahwa kalau kita mau cari nilai um, Y itu berarti determinan A Y dibagi determinan A. Kita punya determinan A Y itu 0. Determinan A Y tadi kita peroleh min 424. Atau sehingga nilai Y itu sama dengan 0. Itu. Nanti kalau mau cari nilai X lagi berarti kita perlu determinan AX dibagi determinan A. Nanti kalau kita mau cari nilai Z berarti determinan AZ dibagi determinan A. Hmm. Kalau kita mau cari W berarti determinan AW dibagi determinan AA. Nah, determinan A, determinan A, determinan A ini tuh sudah kita peroleh, kita sudah dapat yaitu negatif 424. Yang kita belum dapat itu negatif aset, negatif AW, determinan aset, determinan AW, dan determinan AX. Nah, itu cara menggunakan aturan Kramer, tapi kalau tidak menggunakan aturan Kramer, masih bisa cari lagi dengan operasi baris elementer untuk mencari nilai X, Y, Z-nya. X, nilai X, Y, Z, dan W-nya. Oke, itu saja. Kalau ada komentar silakan tulis di kolom komentar.